Festers. Selamat siang dan selamat hari Selasa. Berjumpa lagi dalam IM Daily News. Kali ini IM Daily News akan membawakan berita viral, berita properti, hingga update COVID-19 untuk menemani Anda hari ini. Dengan Stella dan Clarice dalam IM Daily News. Baru-baru ini sedang viral di media sosial aplikasi untuk mengedit foto yang hasil editannya bisa bergerak layaknya video GIF. Foto statis itu ternyata diedit menggunakan sebuah aplikasi bernama MyHeritage dengan spesialisasi mengedit gambar statis menjadi gambar bergerak, dan sehingga banyak pengguna memanfaatkan fitur tersebut untuk sengaja mengedit foto keluarga atau kerabat yang telah tiada dengan aplikasi itu untuk bernostalgia dengan mereka. Dilansir dari kompas.com, aplikasi MyHeritage ini dibuat oleh perusahaan yang bernama sama yang juga membuat situs dan software tentang genealogi atau garis keturunan. Dengan dibuatnya software tersebut, pengguna MyHeritage juga bisa membuat pohon silsilah keluarga, mengunggah dan mencari mereka melalui sebuah foto. Fitur pengeditan foto statis menjadi gambar bergerak dimungkinkan berkat teknologi Artificial Intelligence atau AI yang ada di fitur Deep Nostalgia. Dengan adanya fitur Deep Intelligence itu, pengguna akan mendapatkan hasil gerakan seperti gestur manusia asli, seperti tersenyum, berkedip, mengangguk, dan menolehkan kepala. Gerakan tersebut dibuat serealistis mungkin, seolah-olah objek pada gambar tahu bagaimana harus bergerak jika direkam dalam format video. Apakah yang Festers tertarik untuk mencoba teknologi ini? Komen di bawah ya! Beralih ke berita selanjutnya. Berita selanjutnya datang dari sektor properti. Generasi milenial yang masuk kategori usia produktif, yakni masyarakat yang lahir tahun 1981 hingga 1996, atau pada tahun ini berusia 24 hingga 39 tahun, diprediksi akan memimpin market properti pada tahun 2021. Dilansir dari kompas.com, Managing Director Strategic Business and Service Sinarmas Land Alim Gunadi mengatakan bahwa pembelian hunian rumah atau tempat tinggal banyak didominasi oleh kalangan milenial pada tahun ini. Kelompok milenial di seluruh Indonesia berjumlah 25,87% dari total jumlah populasi, dan dari data tersebut, Alim mengatakan bahwa hal ini merupakan karakteristik pembeli hunian karena didorong dengan kebutuhan mereka untuk segera memiliki rumah. Kelompok milenial ini dibagi menjadi dua, yakni Young Millennials yang berusia sekitar 25 tahun dan Old Millennials yang berusia sekitar 40 tahun. Terkait pembelian rumah atau hunian yang dilakukan oleh Young Millennials, umumnya merupakan pembelian rumah pertama. Sedangkan sebaliknya, Old Millennials umumnya dalam hal ini merupakan pembelian rumah kedua ataupun hunian yang dijadikan investasi. Namun secara umum, kalangan ini lebih cenderung melakukan jual beli atau tukar tambah properti dan cenderung memprioritaskan tabungan dan stabilitas jangka panjang. Dalam usia ini, mereka juga lebih memilih untuk membeli properti yang berkualitas, walaupun harga tetap menjadi faktor yang lebih penting daripada faktor lainnya. Setidaknya, terdapat 3 karakteristik kelompok milenial, yakni individualis, impulsif, dan sangat paham teknologi. Sehingga, hal ini merupakan hal yang penting untuk diperhatikan para pengembang properti untuk bisa melakukan inovasi dalam membuat sebuah produk dan dapat mengakomodasi keinginan generasi milenial yang menjadi pemimpin market properti saat ini. Nah, untuk berita selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Clarice dalam IM International News. That was so interesting, Stella. For those who are new here, my name is Clarice and I will be presenting the international segment of the Daily News. A new Office 365 feature will soon allow us to convert Microsoft documents into PowerPoint slide decks. Available to members of the company's early access program, the new transform option can be sampled via the Microsoft Word web client under the File Transform menu button.
When selected, the feature will prompt the user to pick out a visual style to apply to the presentation before generating a preview in PowerPoint and dropping the presentation file into OneDrive. From this, we could see the rapid improvements going on in the technology we have today. On the other hand, in Italy, dozens of towns have been selling abandoned dwellings for a song, sparking a new kind of gold rush as enthusiastic buyers from all over the world try to secure a bargain in beautiful remote villages. The deal is seen as a win-win, with dying communities getting an influx of new life and investment as dilapidated properties spring back to life, and more importantly, start contributing revenue. But there could still be losers. Now, families of the original owners of some of the abandoned homes are starting to come forward to state their claim on these old stone structures, saying that they should have been contacted to be made aware of the sales. Among those now disputing the potential sell-off of their family home is Josie Facchini of Niagara Falls, Canada. As many of you know, COVID is still going on. The harrowing details of how so many Canadian seniors were left neglected and alone in long-term care homes during the pandemic are an agony to accept, let alone to share. But families say if they're silent now, they too would be complicit in what they consider to be cruel and preventable deaths. That's all the news I have for today. And as usual, please stay safe, stay responsible, stay clean, and stay healthy. If you enjoyed this episode, please stay tuned for the next one. Kasus positif COVID-19 bertambah 6.894 orang pada Senin 8 Maret 2021. Dengan demikian, total kasus positif di Indonesia secara kumulatif mencapai 1.386.556 kasus. Berdasarkan data dari covid19.go.id, dari jumlah tersebut sebanyak 8.725 orang sembuh per hari ini, sehingga secara akumulatif 1.203.381 orang telah dinyatakan sembuh. Sementara itu, kasus aktif atau pasien yang masih dalam perawatan maupun isolasi mandiri sebanyak 145.628 orang. Karena saat ini Indonesia sedang mengupayakan herd immunity dengan vaksinasi, terhitung hingga 8 Maret 2021 sebanyak 336.492 orang sudah melaksanakan vaksinasi ke-1 sehingga jumlah akumulatif orang yang sudah divaksinasi tahap pertama sebanyak 2.888.757 orang. Sedangkan sebanyak 3.263 orang telah melakukan vaksinasi tahap kedua per tanggal 8 Maret 2021. Sehingga total orang yang telah divaksinasi tahap kedua sebanyak 1.133.787 orang. Tentunya jumlah tersebut harus perlu ditingkatkan lagi sehingga penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin bisa diminimalisasi. Pemerintah juga terus mengingatkan agar masyarakat turut membantu menekan kasus positif corona dengan melakukan langkah pencegahan penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Maka dari itu, untuk kalian semua yang sedang mendengar dan menyaksikan ini, diharapkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, melakukan physical distancing, dan tetap melakukan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Jangan lupa untuk taat vaksinasi COVID-19 dan dianjurkan untuk tetap stay at home. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa di IM Daily News berikutnya. Salam IM Community, I am smart, I am capable.